Nih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak Ibu sudah kirimkan link absen melalui WA Group. Apakah anak-anak sudah absen semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Nah, di sini juga Ibu lihat semua sudah masuk room ya. Terima kasih anak-anak sudah tepat waktu. Nah, anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan siapa yang mau pimpin doa? Saya Bu Dayudia. Ya, silakan Dayu. Pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nih, terima kasih Dayu sudah memimpin doa dengan sangat baik. Nih, nah sebagai wujud cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional. Itu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Ibu izin share screen dulu. Nih, kita bernyanyi bersama-sama ya, anak-anak ya, yang semangat nyanyinya ya. Ya, Bu. Bu. Nah, Ya, Bu. kita dengar ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air, hati jaya, untuk selamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia Nusa Bangsa kita Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyi dengan semangat. Nah, sekarang biar tambah semangat, mari kita tepuk PPK dulu ya. Siapa yang mau pimpin tepuk PPK? Yo. Yo, siapa mau pimpin tepuk PPK? Ya. Ya, silakan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, bagus ya, anak-anak. Nah, sekarang salam PPK. Salam. Berkarakter, menyenangkan, luar biasa, Hebat. ya hebat. Tepuk tangan dulu anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah penuh semangat ya. Nah, sekarang anak-anak tadi Ibu sudah mengirimkan bacaan melalui WA Group. Apakah anak-anak sudah baca, anak-anak? Sudah membaca? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah membaca, apa judul bacaan yang sudah Ibu kirimkan tadi? Kelinci dan kura-kura yang anggun. Kelinci dan kura-kura. Siapa yang mau bercerita sedikit? Apa isi cerita kelinci dan kura-kura? Siapa yang mau bercerita? Mardiana. Ya, silakan Mardiana. Kura-kura menantang kelinci menantang kura-kura untuk berlari, Bu. Lomba lari. Ya, kelinci menantang kura-kura untuk lomba lari. Itu saja Mardiana. Siapa yang mau menambahkan? Saya Bu Indriana. Iya, silakan Indriana. Kelinci memutuskan untuk istirahat sejenak. Dia berpikir kalau kura-kura masih jauh, tidak Ya. akan mengejar dirinya. Ketika kelinci terbangun, kura-kura sudah mencapai finish, Bu. Ya, dan akhirnya siapa yang menangkan pertandingan?
Kura-kura. Ya, kura-kura memenangkan. Ternyata kura-kura yang dianggap jalannya lambat memenangkan pertandingan. Nah, pesan moral apa sih yang anak-anak dapatkan dari bacaan itu anak-anak? Siapa yang mau Tidak menjawab? boleh sombong, Bu. Ya, bagus Adi. Tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong. Apalagi Nana? Harus rendah hati. Iya, boleh kita meremehkan harus rendah hati. Tidak boleh sombong, rendah hati. Apalagi Nana? Tidak boleh Tidak boleh meremehkan orang lain, Bu. Iya, Citra bilang tidak boleh meremehkan orang lain. Bagus ya. Itu berarti anak-anak sudah membaca apa yang Ibu kirimkan dengan baik. Nah, membaca itu sangat penting ya untuk menambah wawasan kita. Yeh. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, anak-anak, selama pembelajaran daring yang akan kita laksanakan hari ini, ada aturan yang harus anak-anak taati. Yang pertama, itu anak-anak ingat, matikan mikrofonnya ketika akan mendengarkan atau menyimak pembelajaran. Yang kedua, hidupkan mikrofonnya ketika anak-anak akan bertanya atau menjawab. Yang ketiga, sebutkan nama terlebih dahulu saat akan bertanya atau menjawab. Jangan berebutan, ya. Sebutkan nama nanti terlebih dahulu. Sampai sudah paham aturannya, anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Paham ya, nanti ditaati apa yang sudah apa aturan yang sudah kita sepakati. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas apa saja ya anak-anak ya pada pertemuan sebelumnya. Iklan Apa media saja? cetak, Bu. Ya, kita sudah bahas tentang iklan media cetak. Apalagi? Zat tunggal dan Iya, zat campuran. tentang zat tunggal dan zat campuran. Berarti anak-anak masih ingat ya tentang pelajaran sebelumnya. Nah, anak-anak sekarang Ibu punya gambar. Ini gambar apa ya, anak-anak ya? Iklan. Iklan. Iklan apa, anak-anak? Iklan Susu. Ya, iklan susu. Susunya merek apa itu? Denko. Oh, anak-anak, ya, merek susu Denko. Anak-anak pernah melihat seperti iklan seperti ini di mana, anak-anak? Di Televisi. Di mana lagi? internet. Internet. Oh, anak-anak sudah tahu ya. Nah, kalau susu ini sendiri, susu termasuk zat apa ya, anak-anak? Zat campuran. Zat campuran. Oke. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas masih tentang iklan ya, tapi iklan elektronik. Kemudian zat campuran ya, zat campurannya, zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dengan mengamati iklan yang nanti akan Ibu tayangkan, anak-anak dapat menganalisis isi paparan iklan elektronik dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan mengamati iklan yang nanti juga akan Ibu tayangkan, anak mampu menemukan perbedaan jenis-jenis iklan elektronik dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui penugasan, anak-anak dapat membuat gambar produk iklan elektronik dengan sekreatif mungkin ya. Kemudian yang keempat, dengan mengamati gambar, anak-anak dapat menganalisis perbedaan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Dan yang terakhir, menjadi melalui percobaan yang nanti akan anak-anak lakukan, anak-anak dapat menyajikan laporan hasil percobaan zat campuran homogen dan campuran heterogen dengan percaya diri. Sampai di sini, anak-anak sudah siap ya untuk belajar hari ini ya? Siap, Bu. Ya, silakan siapkan catatannya, alat tulisnya, agar nanti apa yang perlu dicatat bisa anak-anak catat. Nah, sekarang Ibu punya bacaan anak-anak. Siapa yang mau membacakan Ibu? Ayo. Saya, Bu Indriana. Ya, boleh Indriana, silakan. Hari ini Ibu Made memanen biji kopi dari kebun. Hasilnya cukup banyak. Ibu Made kemudian mengolahnya menjadi kopi bubuk. Ibu berencana menjual kopi tersebut untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tidak memungkinkan bagi Ibu Made untuk berjualan di pasar. Di satu sisi, Ibu Made sangat ingin barang dagangannya dikenal banyak orang dan cepat laku terjual. Iya, bagus Indriana sudah membaca dengan sangat baik. Nah, anak-anak di sini permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Ibu Made? Siapa yang mau memberi pendapat? Ayo. Saya, Bu Citra.
Ya, silakan Citra. Ibu Made ingin dagangannya banyak dikenal orang dan cepat laku terjual. Ya. Namun dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tidak memungkinkan bagi Ibu Made untuk berjualan di pasar. Ya, jadi permasalahan di sini yang dibilang oleh Citra, Ibu Made ingin produk kopinya cepat terjual ya, cepat dikenal banyak orang, tapi masih dalam situasi pandemi COVID. Nah, menurut anak-anak, apa sih solusi yang anak-anak bisa berikan anak-anak agar produknya Ibu Made cepat laku atau cepat Saya, dikenal Bu. banyak orang? Ya, Surya, Ya, Bu, silakan. Surya. Ya, silakan Surya. Mempromosikan kopinya. Iya, mempromosikan Bu, kopinya, Adit, Bu. bagus ya. Ya, Adit, silakan. Membuat iklan. Iya, membuatkan iklan. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ada? Ada yang punya Sama, pendapat lain? Sama. Sama mempromosikan barangnya ya. Anak-anak masih ingat ya apa itu iklan ya? Adit tadi bilang, Adit dan Surya bilang mempromosikan dan membuatkan iklan. Nah, iklan itu apa anak-anak? Masih ingat? Apa itu iklan? Siapa yang masih ingat? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan barang atau jasa. Ya, jadi iklan itu adalah satu cara untuk mempromosikan barang atau jasa. Ya, salah satu cara untuk mempromosikan seperti yang kendala yang dihadapi Bu Made kan barang produknya, dia ingin produknya cepat terkenal dan terjual, tapi masih dalam situasi seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan satu cara yang disebut dengan iklan ya, jadi mengiklankan produknya. Nah, anak-anak kalau menurut anak-anak di mana anak-anak mau memasarkan produk ini anak-anak? Di internet. Di internet. Di mana lagi anak-anak bisa mempromosikan? Di mana? di Televisi. Iya. Nah, sekarang Ibu punya anak-anak contoh iklan. Nah, coba diperhatikan. Anak-anak simak ya. Mulai harimu dengan Bisa secangkir terdengar ya? semangat, kopi kapal api Special Mix. Hirup Ya. aroma dan rasa spesial kopi kapal api. Raih semangat dan wujudkan impianmu dengan paduan sempurna biji kopi pilihan dan gula. Kopi kapal api Special Mix untuk Indonesia jelas lebih enak. Nah, apa ya yang disampaikan dalam iklan ini ya anak-anak ya? Siapa Saya, yang Bu, mau Surya. menjawab? Ya, silakan Surya. Kopi yang bermerek Kapal Api Special Mix. Ya, bagus. Kopi menawarkan produk yang bernama Kopi Kapal Api Special Mix. Terus apa yang dibahas dalam iklan ini anak-anak? Atau keunggulan produknya apa kira-kira anak-anak? Saya, Bu, Adit. Ya, siapa tadi? Adit Saya mempunyai rasa dan aroma yang spesial. memiliki aroma dan rasa yang spesial. Bagus, Adit. Ada lagi? saya Bu Yunita, ya Yunita. Yunita tadi ya? Dengan biji Ya. kopi pilihan dan gula, Bu. Dengan biji kopi pilihan dan gula. Bagus. Betul. Apa lagi anak-anak? Ada lagi? kopi kapal api jelas lebih enak. Ya, kopi kapal api, Dayu tadi ya. Kopi kapal api jelas lebih enak. Jadi di sini membahas tentang produk kopi yang bernama Kapal Api Special Mix. Jadi sudah lengkap yang anak-anak sebutkan tadi, aroma dan rasanya spesial. Kemudian dengan biji kopi pilihan dan gula. Kopi Kapal Api jelas lebih enak. Bagus ya, anak-anak sudah menyimak dengan baik. Nah, sekarang Ibu punya lagi contoh iklan lain anak-anak. Nah, coba disimak. Duh, telat nih. Mana belum ngopi lagi. Aduh, nih gue bawain Balkov. Balkov, apaan tuh? Balkov itu kopi instan baru yang bikinnya nggak pakai lama, nggak pakai diaduk, dan rasanya enak banget. Oke, aku siap-siap dulu. Udah telat nih. Telah hadir di kota Anda kopi instan baru Balkov. Kopi robusta dengan bentuk bola-bola unik yang buatnya cepet banget. Cukup masukkan Balkov ke air panas, nggak usah diaduk, nggak usah ditunggu, ampasnya cepet turun. Balkov ada 3 varian rasa, original, mint, dan hazelnut. Balkov tersedia di supermarket maupun minimarket terdekat. Balkov, cepat buatnya, enak rasanya.
Nah, anak-anak, apa kira-kira isi dari iklan yang sudah Ibu tayangkan tadi, anak-anak? Saya Bu Surya. Ya, boleh Surya, silakan. Saya Bu, Mardiana. Ya, sabar Mempromosikan Mardiana. Ya, kopi yang bermerek Balkov. mempromosikan kopi yang bermerek Balkov. Bagus. Jadi namanya kopi Balkov. Siapa lagi Mardiana tadi Bu dengar ya? Mardiana, silakan. Cara buatnya tidak lama, tidak perlu diaduk, rasanya enak dan ampasnya cepat turun, Bu. Ya, bagus. Lengkap ya, Mardiana. Bagus. Cara buatnya tidak lama, tidak perlu diaduk. Rasanya enak. Ya, selain itu anak-anak, bagus tadi ya yang disampaikan Mardiana, sudah lengkap. Apa lagi? Ada lagi, masih ada lagi anak-anak. Apa? Ayo. Ada lagi anak-anak? Ada yang bisa berpendapat? Sana ada 3 pilihan rasa tadi ya. Apa saja? Ada original, mint Original, dan hazelnut, Bu. mix, dan Mint dan hazelnut. hazelnut. Ya, bagus ya Mardiana sudah menyimak dengan baik. Tersedianya di mana tadi dia anak-anak disampaikan? Tersedia di Supermarket dan minimarket, Bu. ya, tersedia di supermarket dan minimarket. Bagus ya. Nah, sekarang Ibu punya contoh iklan berikut lagi satu. Nah, ini menyampaikan tentang apa ya, Nana ya? Tentang Apa ya kopi, Bu. informasi yang terdapat Tentang ya? kopi kapal api. Tentang kopi apa? Tentang kopi Kapal api. kopi kapal api. Ada berapa di sini ya? Kopi kapal apinya? Memiliki 3 rasa. Ya, miliki 3 rasa. Adit, apa saja Adit? Spesial, kopi Spesial, susu, spesial mix. dan special mix. Ya, spesial, kopi susu, dan spesial mix. Anak-anak pernah menemukan iklan seperti ini di mana anak-anak? Di YouTube. Ya, di YouTube, di internet. Kalau ini, di mana biasanya anak-anak menemukan? Di Di website. website ya bisa. Ya, misalnya anak-anak membuka mau mencari sebuah artikel, biasanya ada iklan seperti ini. Di mananya biasanya ada anak-anak? Di sebelah mananya biasanya ada? Di Pojok bawah. Ada di pojok bawah, ada juga di kanan, di sampingnya, ada juga, ya ada di tengah-tengah juga ya. Nah, ini disebut dengan iklan banner namanya anak-anak. Ini keduanya ini adalah iklan yang ditayangkan di internet. ya di internet. Nah, dari ketiga tadi iklan yang sudah Ibu tayangkan, apa ya persamaannya ya Nana ya? Saya Bu Citra. Ya, boleh Citra silakan. Sama promosi barang, Saya Bu. promosikan barang, Bu. Iya, sama-sama mempromosikan barang. Barang apa yang dipromosikan, Anak? Kopi, Bu. Iya, kopi. Nah, tadi itu persamaannya. Ya, kopi ya. Tadi itu persamaannya. Sekarang perbedaannya. Apa anak-anak perbedaannya? Yuk. Cara mengiklankannya, Bu. Pertanyaannya beda, Bu. Penayangannya berbeda, Bu. Penayangannya berbeda. Di mana ditayangkannya, anak-anak? Yang pertama di Yang televisi. pertama di televisi. Yang Kedua pertama di Yang radio. di radio dan yang ketiga di internet. Yang ketiga di YouTube atau di internet. website. Iya, Citra ada Citra, biar jelas. Citra? Di mana Citra? Iklan yang pertama ditayangkan di televisi, yang kedua di radio, yang ketiga di internet. Nah, iklan yang pertama ditayangkan di televisi, iklan yang kedua ditayangkan di radio, yang ketiga ditayangkan di internet. Bagus. Bagus Citra. Ada lagi yang punya pendapat lain perbedaannya? Ayo. Ayo anak-anak. Kalau yang di televisi anak-anak dapat informasinya dengan cara bagaimana? Ya, Dayu dia, silakan. Kalau yang dilihat, Bu. Kalau yang di televisi, Indriana. ya Indriana. Kalau yang di televisi mempunyai Yang jelas putus-putus Indriana. Putus-putus Indriana. Gambar dan suara. Ya, itu Kalau televisi. yang di radio yang kedua memiliki suara dan hanya bisa didengar. Kalau yang Ya, siapa yang bisa membantu ya tadi Indriana kayak kendala sinyal ya. Kalau di televisi bagaimana, Nana?
gambar dan suaranya hanya Kalau di TV bagaimana anak-anak? Dapat dilihat dan Dapat didengar, dilihat Bu. dan dapat didengar. Dapat Bagus. dilihat dan didengar. Ya. Kalau di radio bagaimana anak-anak? Hanya dapat Dapat Dan didengar. suaranya bisa didengar, Bu. Ya, hanya bisa didengar saja suaranya. Yang ketiga, kalau iklan internet bagaimana anak-anak? Kalau Yang di di YouTube itu bisa Baca, Bu. dilihat, didengar. Yang ada di Ya. website itu cuma bisa dilihat. Ya, kalau yang di YouTube itu bisa didengar dan bisa dilihat. Kalau yang di website hanya bisa dilihat saja. Ya, bagus ya. Nah, ketiga iklan tadi itu termasuk jenis iklan apa anak-anak yang sudah Ibu tayangkan tadi termasuk ke dalam iklan? Ada yang sudah baca? Termasuk iklan apa anak-anak? Elektronik, Bu. Ya, iklan elektronik namanya ya, ada yang sudah membaca. Nah, jadi dengan misalnya permasalahan yang dihadapi tadi oleh Bu Made, bisa salah satu caranya dengan memasarkan produknya melalui media elektronik ya, seperti televisi, radio, ataupun internet ya. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah tahu sekarang apa itu iklan elektronik? Jadi anak-anak belum. Apa kira-kira itu iklan elektronik? Belum. Iklan yang penayangannya melalui elektronik, Bu. Iklan yang penayangannya melalui elektronik. Contoh elektronik itu apa anak-anak? Yang tadi anak-anak sebutkan? Televisi. Ya, jadi ada televisi, Radio dan ada radio, betul, Internet. dan ada internet. Bu. Nah, jadi iklan elektronik itu. Nah, sekarang anak-anak simak penjelasan tentang apa itu iklan elektronik ya. Nah, sudah benar yang anak-anak sebutkan tadi. Iklan elektronik itu ya iklan yang disiarkan atau disebarkan melalui media elektronik seperti televisi, radio, atau internet. Nah, sekarang silakan disimak ya anak-anak ya. Jenis-jenisnya, kemudian bagaimana cara memaparkan isi iklannya. Elektronik. Iklan elektronik adalah jenis iklan atau reklame yang dipublikasikan, disiarkan, atau disebarkan melalui media-media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Iklan elektronik yang pertama yaitu iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang menggunakan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Oleh karena itu, pemaparan iklan melalui media radio memiliki karakteristik atau ciri khas. Iklan di radio hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara. Suara yang diperdengarkan dapat berupa voice, musik, dan efek suara. Selanjutnya, iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan televisi memiliki karakteristik, yaitu dapat dilihat dan didengar. Oleh karena itu, iklan yang disampaikan melalui televisi sangat menarik perhatian dan mengesankan. Melalui televisi, kreativitas penyampaian para pembuat iklan akan lebih maksimal. Penuangan kreativitasnya pun bisa dalam berbagai bentuk. Kreasinya dapat berupa animasi 2 dimensi ataupun 3 dimensi, testimoni, dan lagu produk yang diiklankan. Kreativitas penyampaian iklan sangat menentukan menarik tidaknya sebuah iklan. Selanjutnya yang ketiga, iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Nah, dari tiga iklan tadi, sudah jelas ya anak-anak ya apa itu iklan elektronik? Jadi iklan elektronik adalah iklan, apa anak-anak? Iklan yang disiarkan melalui media elektronik. Ya, jadi iklan elektronik adalah iklan yang disiarkan melalui media elektronik seperti, apa anak-anak? Televisi, radio, dan internet. Ya, bagus. Nah, kalau iklan televisi itu sekarang apa anak-anak? Apa pengertian iklan televisi? Yuk. Iklan televisi adalah iklan yang saya Bu ditayangkan. Surya. Ya, Surya silakan. Iklan televisi adalah iklan yang ditayangkan di televisi
dan hanya Ya. dapat dilihat dan didengar. Ya, bagus Surya. Jadi iklan televisi ya iklan yang disiarkan melalui media televisi. Ciri khasnya iklan televisi apa tadi Surya? Bisa didengarkan dan bisa? Dan bisa dilihat, Bu. Iya, bagus. Bisa dilihat dan bisa didengar. Apanya yang bisa dilihat, Anak? Gambar Ya. geraknya. Gambar dan geraknya. Kemudian kalau iklan radio bagaimana, Anak? Apa itu iklan radio, Anak? Iklan radio Iklan yang ditayangkan di bersifat radio dan interaktif. yang hanya terdiri dari suara. Ya, Citra. Iklan yang ditayangkan melalui media radio. Ciri khasnya yaitu apa ciri khasnya? Hanya bisa didengar, Bu. Hanya bisa Ya. didengar, Bu. Ya, bagus. Hanya bisa didengar. Bersifat auditif dan atraktif ya. Artinya hanya bisa didengar. Nah, kemudian kalau iklan internet bagaimana, anak-anak? Saya, Bu. Ya, Adit, silakan. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Ya, melalui jaringan internet. Ciri khasnya apa, anak-anak? Kalau tadi televisi bisa didengar dan bisa dilihat. Kalau iklan internet bagaimana, anak-anak? Bagaimana, Indriana? Bisa juga dilihat, bisa juga didengar, bisa lihat gerakannya, Bu. Ya. Kalau iklan di internet kan ada iklan di YouTube itu ya, berarti itu bisa kalau yang di YouTube bisa Dilihat dan didengar. dilihat dan didengar. Kalau iklan mininya atau iklan bannernya Hanya yang di bisa website itu Dilihat. ya hanya bisa dilihat saja. Jadi sudah paham ya anak-anak perbedaannya ya, jenis masing-masing atau jenis-jenis iklannya. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang bagaimana cara memaparkan isi dari iklan itu? Anak-anak silakan simak ya. Pemaparan isi dari masing-masing iklan ini. Kita lanjutkan. Selanjutnya, paparan iklan elektronik. Yang pertama, paparan iklan elektronik radio. Paparan iklan melalui radio. Untuk menayangkan iklan melalui radio perlu dibuat naskah terlebih dahulu. Naskah iklan radio dibuat dengan mempertimbangkan skenario iklan, baik dialog, monolog, musik, maupun efek suara. Musik dan efek suara dalam naskah iklan radio diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendukung skenario. Contohnya iklan pewangi ruangan ini. Efek suara lalat. Anak perempuan berkata, "Mama, kamar adik banyak lalat." Mama menjawab, "Wah, mungkin karena bau tak sedap, Dek." "Iya, Ma, tolong dihilangkan bau tak sedapnya." "Tenang, Mama punya antinya." Efek suara semprotan nyamuk. "Wah, wangi sekali, Ma." "Jelas dong, kan Mama pakai sekar wangi. Pewangi ruangan, bau tak sedap langsung KO." Dengan musik gitar klasik bernuansa ceria up and down. Kemudian narasinya, "Ya, gunakan segar wangi, bau tak sedap langsung hilang." Kemudian musik down out atau menghilang secara perlahan. Berdasarkan naskah iklan radio di samping, dapat disimpulkan bahwa iklan radio tersebut berisi ajakan untuk menggunakan segar wangi, yaitu pengharum ruangan yang bisa menghilangkan bau tidak sedap dan dapat mengusir lalat. Nih, sampai di sini paham anak-anak paparan iklan melalui radio. Jadi untuk menayangkan iklan melalui radio perlu dibuat yang disebut dengan apa anak-anak? Apa namanya? Ya, harus buat naskah terlebih dahulu. Ya. Jadi naskah iklan itu dibuat dengan pertimbangkan skenario iklan, baik itu dialognya. Tahu dialog, Nak? Apa dialog? Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih, Bu. Ya, percakapan dua orang atau lebih bagus ya, Indriana. Kemudian kalau monolog apa, anak-anak? Berbicara sendiri, Bu. Berbicara sendiri, ya. Mono itu artinya satu ya, jadi dia berbicara dengan diri sendiri. Kemudian naskah iklan radio juga harus mempertimbangkan musik dan efek suara agar lebih sampai kepada pendengar. Nah, ini contoh naskah dari iklan radio. Ini isinya tentang apa, anak-anak tadi disampaikan? Isinya tentang siapa mau menjawab? Yuk, isinya tentang apa, anak-anak? Segar wangi. Tentang pewangi ruangan, Bu. Ya, tentang pewangi ruangan yang bernama apa, anak-anak?
Apa nama Segar programnya? wangi. Ya, segar wangi. Bisa menghilangkan Bau tak bau tak sedap dan dan lalat. dan mengusir lalat. Bagus ya, sudah paham ya anak-anak ya? Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya, Nah, iklan paparan televisi iklan sekarang. elektronik TV. Paparan iklan melalui televisi. Pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan. Rancangan dalam bentuk skrip dan papan cerita, yaitu sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah. Setelah disetujui oleh pengiklan, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Perhatikan gambar tersebut, dan kita dapat menyimpulkan berdasarkan gambar iklan di atas, dapat diketahui isi iklan yang akan dipaparkan di TV. Isi iklannya yaitu cara mudah membuat mulut segar hanya dengan permen karet Planet Mi. Mulutmu terasa segar, sesegar setelah gosok gigi. Itu adalah. Nah, sudah ya anak-anak ya? Apa isi dari iklan tadi anak-anak yang dibahas? Cara mudah membuat mulut segar hanya dengan memakan Permen karet Planet Mil. Cara mudah membuat mulut segar. Hanya dengan permen karet Planet Mi namanya ya. Nah, jadi iklan paparan iklan televisi ini, cara pembuatan iklan televisi diawali dengan membuat rancangan terlebih dahulu anak-anak. Jadi rancangan itu dalam bentuk skrip atau istilahnya papan cerita atau sketsa gambar ya, seperti yang di sini yang Ibu tunjukkan ini. Nah, isinya sudah dipaparkan seperti ini. Sudah paham anak-anak ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke iklan Inti cerita dari sketsa gambar yang telah dibuat pada iklan televisi. Selanjutnya, paparan iklan melalui internet. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Perhatikan gambar tersebut. Isi iklan internet di atas adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek Yumimi. Mie instan ini dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri ataupun bersama-sama. Yumimi merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Suasana akan hangat dengan ditemani Yumimi. Inti dari gambar tersebut bisa tersampaikan karena didukung dengan gambar dan juga ada kalimat pendukungnya. Saat bersantai, jadi semakin hangat dengan Yumi. Nah, jadi apa tadi ya anak-anak isi dari iklan ini, anak-anak iklan internet ini? Isinya tentang merek apa anak-anak yang dipromosikan? Merek iklan Yumimi ya, merek produk Yumimi. Nah, sudah disampaikan di sini ya. Isinya tentang apa, anak-anak? Mempromosikan. Ya, Citra, silakan. Mati saat sibuk ataupun santai, Bu. Ya, bisa dinikmati saat sibuk ataupun santai. Nah, ini disebut dengan iklan apa, anak-anak? Iklan internet, Bu. Iklan internet. Nih, yang Ibu tunjukkan. Iklan banner namanya ya. Ya, iklan banner. Jadi, iklan mini yang tersebar pada sebuah halaman web. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Jadi, sudah paham ya yang dimaksud dengan iklan banner, anak-anak, dalam iklan internet. Jadi, selain iklan banner, ada lagi di internet, yaitu iklan yang kita bisa lihat melalui apa, anak-anak? Tadi? YouTube, Bu. Ya, melalui YouTube ya. Anak-anak pasti sering mengakses YouTube. Nah, anak-anak dari ketiga iklan televisi, radio, dan internet, menurut anak-anak mana sih yang paling cepat informasinya sampai, anak-anak? Internet. Bu. Ya, internet ya, bagus. Kenapa anak-anak, menurut anak-anak bagaimana? Kenapa kok internet paling cepat ya sampai informasinya kepada konsumen? Kenapa? Karena semua orang sekarang sudah memiliki handphone. Iya, karena semua orang sekarang sudah punya handphone. Apalagi Indriana? Indriana tadi Ibu dengar? Karena Ya. penjual barang tersebut
Langsung memoto dan langsung mengupload barang tersebut, Bu. Ya, langsung difoto, langsung diupload. Dan ya, apa lagi ada yang punya pendapat lain? Ya, ada yang punya pendapat lain? Tidak, Bu. Iya, tidak. Jadi benar yang dikatakan Adit tadi ya. Sekarang semua orang sudah punya yang disebut dengan smartphone atau HP ya. Jadi internet itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Jadi bisa diakses setiap saat. Nih. Jadi informasinya cepat sekali sampai kepada konsumen. Nah, sekarang kita lanjutkan anak. Nah, sekarang anak-anak tadi sudah menyimak bagaimana pemaparan isi dari suatu iklan. Nah, sekarang anak-anak analisislah isi paparan iklan yang akan Ibu tayangkan ini. Nanti siapa yang bisa menjawab sebut nama, ingat ya. Silakan disimak. Pagi-pagi enaknya ngopi. Ampas nyangkut, bikin keki. Nih baru kopi hitam Gilus Mix. Wow, bubuknya super halus. Ampasnya cepet turun. Ampas nggak ganggu. Ada kopi hitam gula aren, hitam vanila, dan hitam pandan. Aromanya kreatif. Kopi hitam aroma gula aren. Cobain semuanya. Kopi hitam Gilus Mix. Kopi hitam anak muda. Nah, sudah disimak ya Nana ya. Nah, apa isi paparan iklan yang sudah Ibu tayangkan tadi? Siapa yang mau menjawab? Menawarkan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, Ya, Bu. Mardiana. Ya, Mardiana ada dulu. Nanti Adit ya. Gantian ya. Bubuknya super halus, ampasnya cepat turun, dan aromanya kreatif, Bu. Ya, bubuknya Dan halus. tersedia 3 pilihan rasa, yaitu gula aren, vanila, dan pandan, Bu. Ya, bagus sekali ya. Tepuk salut untuk Mardiana. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Lengkap tadi ya yang disebut oleh Mardiana. Jadi bubuk kopinya bagaimana Mardiana? Bubuk kopinya super halus, ampasnya cepat turun, dibilangnya aromanya kreatif. Ada 3 pilihan rasa apa saja, Nana? Wangi, Gula aren, dan pandan, Bu. Gula aren dan Ya, bagus ya. Ada gula aren, vanila, dan pandan. Nah, anak-anak pernah membuat kopi kan di rumah, anak-anak? pernah, Bu. Pernah. Mau membuatkan siapa, anak-anak? orang tua, Bu. Wah, bapak ya, atau kakek, nenek mungkin di rumah. Nah, apa saja campuran kopi, anak-anak? Bubuk kopi, gula, dan air. Bubuk kopi, gula, dan air. Nah, kopi ini termasuk ke dalam zat apa namanya, Nana? Campuran. Ya, dengan zat campuran. Sebelumnya kita sudah membahas tentang zat tunggal dan zat campuran. Nah, masih ingat apa itu zat campuran, anak-anak pengertiannya? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu, Surya. Bu, Mardiana. Ya, Surya ada Surya. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa zat. Ya, zat yang terdiri dari beberapa zat katanya. Bagus ya Surya ya. Ada yang punya pendapat lain? Enggak, Bu, sama. Sama. Indriana. Jadi, ya Indriana silakan. Zat campuran adalah campuran beberapa zat tunggal atau materi saja, Bu. Ya, campuran dari beberapa zat tunggal, gabungan dari beberapa zat tunggal, minimalnya berapa tadi anak-anak? 2, Kalau Bu. campuran, ya sedikit dua ya, 2 zat tunggal. Itu disebut dengan campuran. Seperti contohnya kopi ini. Jadi campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi dia terdiri dari lebih dari satu zat. Contohnya apa anak-anak? Ayo siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Siapa yang bisa? Susu, betul. Kopi, apa lagi? Sirup, apa Bu. Bu Iriani? Sirup. Iya, sirup. Ada lagi? Teh, Bu. Ya, teh. Bagus ya. Nah, sekarang Ibu punya contoh. Nah, ini gambar apa anak-anak? Udah ada tulisannya loh. Apa? Air garam. Air garam ini apa ini? Air tepung. Air tepung. Air garam dan air tepung termasuk apa anak-anak? Zat apa? Zat campuran. Kenapa? Kenapa air garam disebut zat campuran?
Karena sudah tercampur dengan air dan garam, Bu. Nah, sudah bercampur dengan air dan garam. Nah, sekarang Ibu tanya, apa perbedaan dari air garam ini dengan air tepung? Apa? Saya Bu Wiryani. Ya, satu-satu. Wiryani, silakan. Satunya bening dan satunya keruh. Satunya bening, satunya keruh. Yang mana yang bening? Air garamnya bening, air tepungnya keruh. Bening. Ya. Ya, ada lagi yang punya pendapat? Hira? Kira-kira? Apa Hira? Perbedaan? Garam tidak bisa dibedakan mana air, mana garam. Air tepung bisa dibedakan mana air, mana tepung. Ya, bagus ya Hira. Air garam katanya tidak bisa dibedakan. Mana air, mana garamnya. Kenapa anak-anak kira-kira? Kenapa kok tidak bisa dibedakan ya? Karena sudah terlarut. Mardiana. Ya, sudah terlarut. Ya, bagus ya Adit ya. Sudah terlarut. Apa yang terlarut? Garam. Ya, garam sudah terlarut dalam air. Kalau air tepungnya bagaimana anak-anak? Tidak tercampur merata, Bu. Ya, tepung tidak tercampur merata dalam air. Ada lagi yang punya pendapat lain? Saya Bu Indriana. Ya, silakan Indriana. Masih terlihat antara tepung dan air, Bu. Ya, masih terlihat bedanya mana tepung dan mana airnya. Nah, anak-anak, ini air garam ini yang anak-anak bilang tidak bisa dibedakan ya, disebut dengan campuran homogen namanya ya. Mungkin ada yang sudah membaca. Kalau air tepung ini, campuran air tepung ini disebut dengan campuran heterogen ya. Nah, jadi campuran itu bagian dari apa anak-anak masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Campuran itu ya, campuran adalah bagian dari materi. Siapa yang mau membaca bagannya? Ayo. Saya Bu Mardiana. Mardiana, boleh Mardiana silakan. Materi terdiri dari satunggal dan secampuran. Ya. Satunggal terdiri atas unsur dan senyawa, dan campuran terdiri atas homogen dan heterogen. Ya, bagus ya Mardiana ya. Nah, jadi materi itu terdiri dari dua jenisnya, yaitu satunggal dan campuran. Satunggal sendiri terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur dan senyawa nanti akan pembahasannya di pembelajaran berikutnya ya. Kemudian campuran berdasarkan sifatnya ada dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, dari tadi dua gambar yang sudah yang sudah anak-anak simak tadi, dari dua gambar tadi, apakah anak-anak sudah memahami anak-anak apa itu campuran homogen dari gambarnya? Apa kira-kira itu campuran homogen pengertiannya? Yuk, siapa yang mau menjawab? Sebut nama dulu. Siapa? Saya Bu Supriyani. Ya, Supriyani silakan. Tidak dapat dibedakan antara air dan garam. Tidak bisa dibedakan mana air dan mana garam katanya. Tidak bisa dibedakan mana air mana garam, itu campuran homogen. Ya, ada yang punya pendapat lain? Sudah bagus tadi, Supriyani. Zat yang tercampur sempurna, Bu. Ya, Adit silakan. Zat yang tercampur sempurna. Iya, Adit tercampur sempurna. Zat yang tercampur sempurna kata Adit. Ada yang punya pendapat lain? Enggak, Bu, sama. Sama? Bu. Sama. Jadi sudah mengenal tadi ya yang disebutkan oleh Supriyani dan Adit ya. Jadi campuran homogen itu adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang menyatu secara merata atau sempurna. Apakah bisa kita bedakan anak-anak ini contohnya air garam ini? Apakah bisa kita bedakan mana garam dan airnya? Tidak. Kenapa tidak? Karena Sudah tercampur secara ya bagus ya, sudah tercampur secara merata atau sempurna. Nah, sekarang campuran heterogen. Nah, ini contohnya. Nah, bagaimana kira-kira anak-anak dari gambar ini pengertian campuran heterogen? Bu, Citra. Ya, silakan Citra. Campuran heterogen adalah campuran yang tidak tercampur secara merata atau masih bisa dibedakan, Bu. Ya, bagus. Sudah lengkap tadi ya, Citra ya. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Tidak? Sama, Bu. Ya, sudah benar ya. Yang tadi disebutkan oleh Citra. Jadi, campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Jadi, kita masih bisa membedakan. Seperti contohnya ini. Nah, air tepung ini bagaimana, anak-anak? Kita masih bisa membedakan, anak-anak? Masih Ya. bisa, Bu.
Ya, masih bisa dibedakan ya. Ada apanya yang dibedakan ini? Masih terlihat? Air dan tepung. Ya. Air dan tepungnya masih bagaimana anak-anak? Terlihat dengan jelas ya bedanya. Sudah paham sampai di sini anak-anak apa itu campuran homogen dan campuran heterogen? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu kasih beri soal. Nah, ini gambar apa? Ayo siapa yang bisa menjawab? Ini gambar ini termasuk campuran apa? Ayo siapa yang mau menjawab? Saya, Bu Indriana. Ya, silakan Indriana. Air dan pasir termasuk apa? Termasuk campuran heterogen. Kenapa Indriana campuran heterogen? Karena masih terlihat jelas antara pasir dan air tidak bisa menyatu, Bu. Ya, air dan pasir tidak bisa menyatu ya, masih terlihat jelas bedanya. Jadi air dan pasir ini, campuran air dan pasir termasuk campuran heterogen. Bagus ya, Indriana. Yang kedua sekarang, siapa mau menjawab? Ayo. Saya, Bu, Adit. Adit? Oh, Supriyani mau menjawab ya? Iya, tunggu Adit ya. Nanti kasih Supriyani dulu ya. Zat termasuk homogen. Termasuk zat homogen. Termasuk campuran homogen ya. Kenapa termasuk campuran homogen? Karena tidak dapat membedakan antara pemanis, gula, dan air. Ya, bagus ya Supriyani ya. Jadi, benar ya anak-anak yang lain ya? Sirup itu termasuk campuran? Benar, Bu. Kenapa termasuk campuran homogen? Karena tidak bisa dibedakan, Bu. Ya, karena tidak bisa dibedakan lagi ya. Mana apa saja campuran dari sirup? Warna, air, dan air, Bu. ya, pemanis, warna, air, tidak bisa kita bedakan lagi. Nah, yang ketiga, ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, Citra. Boleh, Citra, silakan. Air dan minyak merupakan campuran heterogen, Bu. Ya, air dan minyak termasuk campuran heterogen. Karena air dan minyak tidak dapat menyatu dengan sempurna, Bu. ya, air dan minyak tidak dapat bersatu secara sempurna, tidak dapat larut ya. Masih bisa dibedakan dengan jelas mana air dan mana minyaknya. Bagus, Citra. Yang keempat. Ini gambar apa? Ayo Yunita, coba Yunita. Teh termasuk campuran homogen, Bu. Ya, teh termasuk campuran homogen. Kenapa anak-anak kira-kira ya teh termasuk campuran homogen? Sudah tercampur secara merata. Nah, sudah tercampur secara merata. Mana teh, mana gula, dan airnya tidak bisa lagi kita bedakan. Ya, bagus ya anak-anak. Sudah paham sampai di sini anak-anak? Sudah. Bagus. Nah, sekarang capek belajar ya anak-anak ya. Coba rentangkan tangannya dulu. Ayo, rentangkan tangannya dulu ya. Sekarang kita bernyanyi ya. Kita nyanyikan lagu Sat Tunggal dan Sat Campuran. Simak dulu ya anak-anak ya. Nanti bernyanyi bersama-sama. Kita bernyanyi bersama-sama. Yang semangat. Terdengar ya anak-anak ya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Rumah penuh dengan benda, ada yang tunggal dan ada campuran. Air, kopi dan es campur adalah campuran. Ada dua jenis pada campuran. Ada homogen dan juga heterogen. Nyanyi sama-sama anak-anak. Semua jadi satu. Kalau heterogen bisa dibedakan. Ya, nyanyi sama-sama sekarang anak-anak. Rumahku penuh dengan benda. Ada campuran. Air dan minyak adalah satu tunggal. Kopi dan es campur adalah campuran. Ada dua jenis, ada campuran. Ada homogen dan juga heterogen. Kalau
heterogen, semua jadi satu. Kalau heterogen bisa dibedakan. Masih semangat ya Nana ya? Masih, Bu. Masih. Ya, tadi kita sudah bernyanyi lagu sat tunggal dan sat campuran. Di sana anak-anak bisa belajar ya, biar mudah mengingat mana sat campuran homogen dan mana campuran heterogen. Nah, sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan LKPD. Tapi sebelum itu, Ibu sudah bentuk anak-anak ke dalam 3 kelompok. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada 3 kelompok ya. Kelompok 1, Mardiana, Yudia, Supriyani, dan Surya. Dah? Ingat ya? Kemudian yang kedua, Cynthia, Indriana, dan Adit. Yang kelompok 3, Citra, Wiryani, Yunita, dan Hira. Ya, nah, Ibu sudah bentuk kelompoknya melalui WA Group. Nah, jadi dalam LKPD ada 2 kegiatan yang akan anak-anak lakukan. Yang pertama, kegiatan 1. Jadi anak-anak di sini menggambar iklan elektronik. Jadi boleh memilih iklan internet atau iklan televisi. Ya, nanti anak-anak gambar, paparkan sedikit isinya anak-anak. Dah, paham ya? Kemudian untuk kegiatan 2, anak-anak lakukan percobaan di rumah masing-masing. Kemudian anak-anak nanti untuk laporan hasil percobaannya, anak-anak kerjakan secara berkelompok. Diskusikan nanti dengan kelompoknya. Kalau ada yang kurang jelas, anak-anak bisa tanyakan pada Ibu melalui WA Group ya. Nanti kita diskusi di WA Grupnya. Sampai di sini sudah paham dengan tugasnya anak-anak? Sudah, Bu. Nah, nanti anak-anak lakukan kegiatan ini secara asinkronus ya. Maksudnya anak-anak keluar room dulu. Ibu beri waktu 1 jam, cukup ya anak-anak ya? Cukup. Ya, cukup ya. Nanti setelah 1 jam, anak-anak kembali lagi ke room, presentasikan hasilnya. Sudah paham anak-anak? Sudah? Ya, sekarang silakan boleh keluar room. Selamat bekerja, kerjakan tugasnya dengan baik. Sampai jumpa anak-anak ya. Silakan selamat bekerja. Anak-anak boleh keluar room sebentar ya. Nanti kembali lagi. Nah, selamat datang kembali anak-anak di room. Sudah selesai LKPD-nya anak-anak? Sudah, Bu. Ada kesulitan pada saat pengerjaannya? Tidak, Bu. Tidak. Lancar diskusinya tadi di WA grupnya. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah mengerjakan tugasnya. Coba diperlihatkan sekarang hasil gambarnya, coba. Ya, hasil kegiatan satunya. Ya, bagus semua ya. Bagus nih, pintar-pintar anak-anak menggambarnya. Nah, Ibu izin share screen dulu ya. Nanti kita presentasikan, anak-anak presentasikan hasil KPD-nya. Terlihat anak-anak? Sudah terlihat? Sudah? Sudah, Bu. Nah, anak-anak, untuk sekarang silakan ya presentasikan. Sudah terlihat ya? Sekarang silakan presentasikan untuk gambarnya anak-anak, gambar iklan elektroniknya. Siapa mau mempresentasikan hasilnya? Ayo, jangan malu-malu. Saya, Bu, Mardiana. Ya, boleh Mardiana. Coba tunjukkan gambarnya sama teman-teman. Ya, bagus ya hasil gambarnya Mardiana. Apa isi? Ya, coba paparkan sedikit Mardiana, isi dari gambarnya Mardiana, isi iklannya. Iklan internet tersebut merupakan iklan yang menawarkan produk minuman yaitu marjan. Minuman ini dapat dinikmati di dalam rumah maupun di luar rumah. Marjan merupakan minuman dingin yang cocok dinikmati pada musim panas. Minuman marjan mengandung gula dan perisa stroberi, sehingga manisnya marjan begitu kaya rasa. Minuman marjan tersebut juga termasuk sat campuran karena sudah bercampur dengan gula, air, pewarna, dan perisa stroberi. Ya, bagus sekali ya Mardiana ya. Tepuk tangan untuk Mardiana. Kasih tepuk tangan dulu untuk Mardiana.
Ya, bagus ya Mardiana ya. Jadi iklan yang disampaikan Mardiana tadi, jenis iklan apa Mardiana? Jenis iklannya apa Mardiana? Jenis iklan apa? Iklan internet, Bu. Iklan internet tentang produk Marjan ya. Bagus sekali hasilnya tadi ya. Kemudian ada lagi yang mau menyampaikan? Nana, Dayudiah, mau? Mau, Bu. Ya, silakan Dayudiah. Coba perlihatkan gambarnya dengan teman-teman, pada teman-teman. Ya, itu produk iklan apa, Dayudiah? Iklan minuman Aqua, Bu. Nah, iklan minuman Aqua apa? Coba ceritakan sedikit, paparkan isi dari iklan yang Dayudiah buat. Ayo, coba. Isinya tentang apa? Air mineral Aqua berasal dari pegunungan yang terlindungi dan diproses secara terintegrasi tanpa tersentuh tangan manusia, kemudiannya terjaga bahkan hingga ke rumah Anda. Kebaikan berawal dari sini, terpercaya lebih dari 45 tahun. Ya, bagus Dayu ya. Jadi produk jenis iklannya iklan apa Dayu? Iklan internet, Bu. Iklan internet. Ada yang buat iklan televisi, Nana? Saya, Bu. Siapa? Cynthia. Cynthia buatnya iklan televisi ya. Coba diperlihatkan Cynthia, produknya produk apa Cynthia? Ya, bagus ya gambarnya. Produk apa Cynthia? Milo, Bu. Oh, Milo ya, bagus. Nanti anak-anak silakan kumpulkan hasilnya ya. Nanti difoto hasilnya, kirimkan melalui WA grup ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kegiatan 2. Hasil percobaan kelompoknya. Yuk, kelompok 1, siapa yang mau mewakili untuk mempresentasikan laporannya, laporan hasil percobaannya. Yuk, kelompok 1, kelompoknya Mardiana, Dayudiah, Supriyani, dan Surya. Siapa yang mau mewakili? Ayo. Saya, Bu, Mardiana. Mardiana? Ya, boleh Mardiana, silakan. Yang pertama, sifat larutan gula. Tidak bisa dibedakan antara air dan gula. Air dan gula melarut dengan merata, Bu. Air dan gula melarut secara merata, begitu? Kemudian apa lagi? Sifat larutan kopi. Sifat larutan kopi, bagaimana? Bisa dibedakan antara air dan kopi. Air dan kopi tidak bisa tercampur merata. Air dan kopi tidak bisa mencampur secara merata. Simpulannya? Simpulannya apa? Kesimpulannya adalah larutan gula termasuk campuran homogen dan larutan kopi termasuk campuran heterogen. Ya, bagus. Nah, itu dari kelompok 1. Kelompok lain mau menanggapi? Punya pendapat lain? Kelompok lain? Punya pendapat lain? Kelompok 2, bagaimana pendapatnya? Siapa yang mau mewakili? Ini kelompoknya Cynthia, Indriana, dan Adit. Siapa yang mau mewakili? Saya, Bu, Indriana. Ya, boleh. Silakan Indriana. Sifat larutan gula. Terlarut dengan sempurna. Tidak mudah dibedakan. Sifat larut kopi. Tidak terlarut dengan sempurna. Mudah dibedakan. Ya, kesimpulannya apa, Indriana? Larutan gula termasuk campuran homogen dan larutan kopi termasuk campuran heterogen, Bu. Ya, bagus. Hampir sama tadi jawabannya dengan kelompok 1 ya. Sudah bagus. Sekarang kelompok 3, kelompok Citra, Wiriani, Yunita, dan Hira. Siapa yang mau mewakili? Ayo. Kelompok 3. Siapa yang mau mewakili? Saya, Bu, Citra. Ya, Citra. Di-on-kan kameranya, Citra. Silakan, Citra. Sifat larutan gula. Sifat larutan gula. Sifat larutan gula, bagaimana? Adalah zat yang tidak dapat dibedakan. Tidak bisa dibedakan. Kemudian? Sifat larutan kopi adalah campuran zat yang masih bisa dibedakan dan tidak tercampur sempurna. Tidak tercampur secara sempurna. Simpulannya apa, Citra? Homogen adalah campuran zat yang
Nah, Citra gangguan sinyal ya. Atau sudah tercampur rata, dan larutan gula condakan dan tidak tercampur sempurna. Larutan kopi contohnya. Ya. Nah, dari hasil presentasi anak-anak tadi rata-rata sudah benar semua ya. Jadi sifat larutan gula itu bagi anak-anak dia larutan gula tercampur secara merata atau sempurna ya. Kemudian sifat larutan kopi bagaimana? Tidak terlarut dengan sempurna. Tidak terlarut secara sempurna. Kesimpulannya jadi apa anak-anak? Larutan gula termasuk Campuran homogen. Masuk campuran homogen. Kalau larutan kopi termasuk Campuran heterogen. Jadi sudah paham ya perbedaannya ya. Nah, sifat larutan gula, ya dia tercampur sempurna, sedangkan larutan kopi tidak tercampur secara sempurna. Masih bisa dibedakan antara apa anak-anak pada kopi? Antara kopi, bubuk kopi, dan gula. Iya, ada ampasnya ya, terlihat jelas antara ampas dan air kopinya ya. Sudah bagus tadi anak-anak, berarti melalui percobaan ini anak-anak sudah memahami ya, mana campuran homogen dan mana campuran heterogen. Udah bagus tadi yang anak-anak presentasikan. Nah, anak-anak sekarang ayo kita simpulkan dari kegiatan 1 dan kegiatan 2. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, anak-anak? Siapa yang Saya, mau? Bu, Mardiana. Ya, boleh. Silakan, Mardiana. Dari pembelajaran tadi, dapat disimpulkan bahwa iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Iklan elektronik terdiri atas 3 jenis, yaitu iklan radio, iklan televisi, dan iklan internet. Dan zat campuran adalah zat yang komponennya penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Zat campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mardiana. Bagus sekali tadi ya. Tepuk tangan anak. Ya, ada yang mau menambahkan? Mungkin kesimpulannya sudah lengkap sekali tadi ya. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, anak-anak? Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang anak-anak nanti LKPD-nya anak-anak kumpulkan melalui WA Group ya. Hasilnya anak-anak kumpulkan nanti ya. Kemudian, nah anak-anak apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja anak-anak? Zat campuran homogen dan heterogen. Zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Bagus. Ya, apa lagi? Selain Iklan itu? elektronik. Iklan elektronik. Iklan elektronik. Iya, iklan elektronik terdiri dari apa saja, anak-anak? Jenisnya? Iklan televisi, iklan radio, ya, dan iklan internet. Bagus ya. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Sudah, bagus ya. Nanti kalau memang benar sudah paham, nah, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran anak-anak? Senang, Bu. Senang, benar ya, senang ya. Jangan ada yang terpaksa untuk belajar ya. Nah, anak-anak kalau tadi Ibu tanya sudah paham ya, anak-anak bilang sudah paham dengan materi pembelajarannya. Sekarang waktunya anak-anak untuk mengerjakan evaluasi. Jadi anak-anak akan Ibu kirimkan link live worksheet melalui WA Group. Sekarang anak-anak kerjakan secara langsung sekarang. Nah, Ibu kasih waktu, Bu beri waktu 10 menit cukup ya. Silakan anak-anak kerjakan langsung ya. Ibu sudah kirimkan melalui WA Group. Ya, Bu. Oke, silakan dikerjakan.
Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah selesai Sudah, Bu. mengerjakan? Sudah. Surya, sudah? Surya dan Adit sudah? Sudah, Bu. Sudah, semua sudah ya. Nah, Ibu akan cek sekarang anak-anak. Ibu bisa lihat langsung hasilnya. Nah, Ibu lihat di sini wah sudah bagus-bagus ya hasilnya anak-anak. Anak-anak ada yang dapat 100, ada yang 90. Ini Adit dapat 100 ya. Kemudian ada Citra dapat 90, Indriana 90, kemudian Cynthia juga sudah bagus nilainya, paling rendah ini 80. Wah, bagus-bagus ya hasilnya anak-anak. Jadi Ibu tidak perlu mengadakan remedi ya, sudah bagus. Nah, tepuk salut dah untuk anak-anak semua, tepuk salut. Ya, terima kasih ya anak-anak ya sudah mengerjakan evaluasinya dengan baik dan sudah menyimak pembelajaran dengan sangat baik. Dilihat dari hasil anak-anak, hasil evaluasinya udah bagus-bagus semua ya. Nah, anak-anak, jadi untuk pengayaannya nanti Ibu beri tugas ya di rumah. Anak-anak silakan membuat peta pikiran, membuat peta konsep ya tentang zat tunggal dan zat campuran. Boleh anak-anak catat ya biar tidak lupa. Kemudian untuk, ya catat dulu ya, biar tidak lupa. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya, nah, kita akan membahas, masih di tema 9 ya, subtema 2, pembelajaran 2 tentang ciri-ciri iklan media elektronik. Silakan anak-anak pelajari di rumah ya, biar ada persiapan untuk pembelajaran berikutnya. Nah, ada yang perlu ditanyakan anak-anak untuk tugasnya? Tidak, Bu. Tidak ya. Tidak, Bu. Ya, nah, sekarang ya untuk sebelum pembelajaran Ibu akhiri, kita bernyanyi lagi sekali ya. Kita bernyanyi biar tidak lupa dengan adat dan budaya daerah kita. Nyanyian Dadong Dauh, tahu anak-anak ya? Semua punya nenek di rumah ya. Tahu, kita bernyanyi bersama-sama yang semangat ya. Kita bernyanyi bersama-sama. Terdengar anak-anak? Terdengar? Dengar, Bu. Ya, kita bernyanyi sama-sama. Ayo Adit, bernyanyi. Biar Ibu dengar suaranya. Adiana. Ya. Yunita mana? Ini Yunita nggak kedengaran. Supriyani, Hira. Ayo bernyanyi, Hira. Ya, Putih. Ayo tepuk tangannya mana? Ayo anak-anak. Tinaya di sini juga. Kenapa di sini? Gelar abang menang kali, Ya, udah selesai ya. Tepuk tangan dulu anak-anak. Sambil mengendorkan otot-otot ya. Sudah. Nah, untuk berikutnya, nah pembelajaran kita sudah selesai anak-anak ya. Tapi sebelum itu Ibu ingatkan sekali lagi tentang kita masih dalam situasi pandemi, jadi ingat terapkan protokol kesehatannya apa anak-anak? Memakai masker. Memakai masker, jaga jarak, dan menggunakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ya, bagus ya. Nah, sebelum kita akhiri, tadi kita awali dengan doa, sekarang kita tutup juga dengan doa. Ayo, siapa yang bisa bantu doa? Bantu berdoa. Saya, Bu, Citra. Ya, silakan Citra.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Citra sudah memimpin doa dengan baik. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang Ibu akhiri dan Ibu tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya.